نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang terjadi di alam barzah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Bara ibn Azib yang panjang, kita bahas dalam 2 pertemuan. Bagi orang-orang yang beriman, apa yang terjadi bagi mereka, dan bagi orang-orang kafir, munafik, fasik, apa yang mereka raih dari apa yang telah mereka lakukan di dunia pun telah kita jelaskan di dalam majlis yang mulia ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa dosa-dosa yang diperhitungkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam barzah kelak. Jadi belum masuk tahapan padang mahsyar, belum masuk tahapan hisab, belum masuk tahapan melewati sirat ataupun masuk api neraka ataupun surga. Baru di dalam alam barzah. Seperti yang sudah kita tegaskan, setelah ditanyakan kepada si mayit tentang 4 hal, siapa nabimu, terus apa agamamu, apa kitabmu, dan apa agamamu. 4 hal ya. Siapa nabi, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan apa agamamu. Jadi 4 inilah yang akan ditanya. Maka setelah pertanyaan ini, setelahnya ada nikmat dan ada azab. Bagi orang-orang yang mampu menjawabnya, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur seperti yang sudah kita bahas. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjawabnya, maka mereka akan mendapatkan azab secara azab tersebut akan dirasakan oleh orang yang ada di alam barzah. Sebentar, minum dulu ya. Rada jauh nih. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bukan kayak ada yang nyangkut di sini. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dalam setiap paginya bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah kalian melihat mimpi yang mimpinya kalian kabarkan kepada Nabi, kemudian Nabi akan memberikan takwilnya dan penjelasannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang hal tersebut. Sehingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Innahu atani lailata atiyani." Sesungguhnya tadi malam telah datang ke dalam mimpiku 2 sosok malaikat. Wa innahum abta'athani, kemudian keduanya menyuruhku untuk ikut kepada keduanya. Kemudian keduanya berkata kepadaku, "Intalik, ayo ikut bersamaku. Ayo ikut bersamaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
ikut terhadap dua malaikat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut kepada dua malaikat tersebut. Kemudian di dalam hadis tersebut yang panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa yang beliau lihat. Kemudian apabila ditanyakan kepada keduanya, maka malaikat tersebut mengatakan, ayo jalan, ayo jalan. Sampai akhirnya di penghujung hadis, dengan hadis yang sangat panjang, kemudian malaikat tersebut menyebutkan satu persatu apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dua malaikat tersebut, kemudian dua malaikat ini menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal-hal yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Sehingga saking takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat ini, siapa mereka? Dan apabila bertanya, Nabi dikatakan oleh kedua malaikatnya, nanti ayo jalan, sampai di penghujung cerita, di penghujung mimpi baru disebutkan siapakah mereka. Tentu mimpinya para nabi itu bukan seperti mimpinya kita. Mimpinya para nabi itu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Nabi Ismail apa? Wahai putraku, saya melihat dalam mimpiku saya menyembelih kamu. Dan menyembelihnya Nabi Ibrahim di dalam mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dikatakan ini kan mimpi kosong. Tidak, mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan beberapa dan kemudian akan saya sambungkan apa dan atas hal apa orang ini mendapatkan balasan yang demikian. Yang pertama yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna ataina ala rajulin muddaji'. Kami mendatangi seseorang yang dia dalam keadaan rebahan. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhrah. Sedangkan di dekat orang yang rebahan ini ada sosok yang lain yang dia memegang batu yang besar. Wa idza huwa yahwi bis sakhrati li ra'sihi. Orang yang berdiri ini melemparkan batu yang besar yang dia pegang ke kepala orang yang rebahan. Fayuslighu ra'sahu, sampai kepalanya pecah. Fayadahdahuhu al-hajaru hahuna, kemudian batu itu menggelinding. Fayatba'ul hajara, kemudian orang yang berdiri itu mengambil batu yang menggelinding. Kemudian fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'sahu kama kan. Kemudian ketika batu yang menggelinding ini diambil oleh orang yang berdiri, dibawa lagi ke tempat orang yang rebahan, kepala orang rebahan ini sudah kembali utuh sedia kala. Tsumma ya'udu alaih, kemudian dilemparkan lagi ke kepalanya, pecah lagi, menggelinding lagi, diambil lagi, terus menerus terjadi hal tersebut. Maka pada saat itu Nabi SAW terkaget-kaget. Siapa ini? Apa yang telah mereka lakukan? Man huma? Siapa keduanya? Maka di dalam ujung hadis dua malaikat ini mengatakan, Amma ar-rajul ladzi ata alaihi yuthlighu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang pertama yang dia kepalanya dipecahkan dengan batu yang besar, fa innahu ar-rajulu ya'khudhul Qur'ana fayarfudhu, yaitu seseorang yang dia sampai kepadanya Al-Qur'an kemudian menolaknya. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dosa yang kedua, orang ini secara sengaja melalaikan sholat dengan dia lebih mengutamakan tidur daripada sholat sampai keluar dari waktunya secara sengaja. Baik sholat zuhur, baik sholat subuh, baik sholat asar, baik sholat maghrib, ataupun sholat isya.
Jadi dalam potongan hadis yang pertama ini disebutkan bahwasanya dua amalan dari perbuatan manusia yang itu adalah kedua-duanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa yang sangat mengerikan, kepalanya dipecah oleh malaikat di alam barzah. Dan ini sampai kapan terjadi? Fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Terus dilakukan dengan hal tersebut sampai kapan? Sampai sangkakala hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru berhenti. Yaitu yang pertama, orang yang menolak Al-Qur'an. Orang yang menolak Al-Quran tentu tidak mau membacanya. Ini yang paling penting, membacanya. Padahal membaca Al-Quran keutamaannya sangat besar sekali. Satu hurufnya dikasih berapa itu? 10. Alif lam mim bukan satu huruf akan tapi 30. Baru alif lam mim saja kita sudah dapat 30 kebaikan. Gimana kalau kita baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah saja kita sudah dapat ganjaran yang besar. Kita ulang baca Al-Fatihah berapa? 10 kali, 11 kali. Kita mendapatkan pundi-pundi kebaikan dan pahala yang sangat banyak sekali. Kemudian baca kulhu. Jadi saya ingatkan ayat-ayat ataupun surat-surat yang mudah kita baca. Surat kulhu, kulhuwallahu ahad, surat al-ikhlas. Kita baca 3 kali sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Kita baca 10 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan apa? Rumah di surga bagi orang-orang yang membacanya. Gampang gak? Gampang gak? Cuma hati kita itu lalai. Kita itu lebih asik dengan perkara-perkara yang kontan di dunia. Adapun di akhirat kita lalai. Kita tertipu dengan kesenangan dunia. Kita tertipu dengan asiknya. Kita ngobrol ke sana kemari tidak jelas. Bahkan dalam perkara-perkara yang mubah sampai menghilangkan dan melalaikan kita dari perkara-perkara yang wajib. Bahkan kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kandungan-kandungan Al-Quran pun semampunya kita pelajari dan kita amalkan, tentu dengan belajar. Tidak bisa memahaminya dengan sendirinya. Jadi orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran kemudian menolaknya, maka diancam dengan ancaman seperti ini. Dan yang kedua, wayanamu 'anis shalah. Seseorang yang secara sengaja meninggalkan salat yang fardu, yang wajib, dengan lebih mengutamakan tidur. Begadang dari Isya sampai jam 3, sampai jam 2. Baik itu karena kondangan. Apalagi kondangannya rame, ada namanya gambusnya, ada orkesnya. Semuanya melalaikan. Di dalamnya ada penampilan-penampilan yang kita malu untuk menyebutnya. Maka inilah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan ancaman pada hari alam barzah kelak. Sehingga ketika dia istirahat tidur sudah kecapean, lelah. Lelah hatinya dengan lalai kepada Allah. Lelah hatinya dengan keasikan terhadap dunia. Sehingga ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, sudah tidak mendengar telinganya apa yang diseru oleh muadzin. Maka orang-orang yang demikian mendapatkan ancaman yang sangat besar. Melalaikan waktu salat di luar dari waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya satu persatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh dari terbitnya fajar sampai kapan? Dijelaskan. Waktu zuhur sampai kapan? Waktu asar sampai kapan? Waktu maghrib sampai kapan? Waktu isya sampai kapan? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang secara sengaja menunda-nunda
Salatnya, yang salat tersebut sarana komunikasi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Padahal salat tersebut adalah ibadah. Kata Allah, wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat saja masih diancam celaka, gimana yang gak sholat tuh? Yang sholat, kata Allah, dia akan mendapatkan kecelakaan. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang ketika sholat sahun, sengaja melalaikannya, menunaikan sholat di akhir waktu secara sengaja tanpa uzur. Waktu zuhur dia laksanakan jam berapa? Jam 3 kurang 5. Waktu asar dia laksanakan jam berapa? Jam 6 kurang 20. 5 menit lagi mau adzan maghrib. Maka yang demikian adalah dikatakan oleh Rasulullah adalah sholatnya orang-orang munafikin. Sholatnya orang-orang munafikin. Sebaliknya, ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktunya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di awal waktunya. Dikumandangkan azan, menjawab azannya, kemudian apabila ada qobliyah, salat qobliyah terlebih dahulu, kemudian setelahnya salat fardu. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah azab yang diberikan terhadap orang-orang yang dipecahkan kepalanya di alam barzah adalah orang-orang yang sengaja tidur sehingga melalaikan dari sholat fardu. Dan ini apabila dia secara sengaja dia tidur kemudian keluar dari waktu sholat tersebut. Akan tetapi apabila secara tidak sengaja dia keluar dari waktu sholat karena tidur, maka itu tidak mengapa. Misalnya orang jam 3, jam 2 pagi kecapean, kelelahan. Dia sama temannya ataupun dia menyiapkan jam beker. Jam bekernya bukan hanya 1, 4 misalnya. Terus HP alarmnya dipakai semua, punya dia, punya suaminya, punya anaknya dipakai. Nanti jam 4.35 jam alarmnya bunyi semua. Kemudian dia bilang kepada anaknya, nanti jam segini bangunin ya. Tapi nggak taunya molor semua. Ini misal ya. Bangun-bangun 7:30, gimana tuh? Gimana? Masuk ke dalam hal ini nggak? Kalau secara tidak sengaja ataupun karena kecapeannya adalah kecapean yang benar-benar capek dan capeknya bukan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak termasuk dari hadis ini. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati hal tersebut. Nabi dalam peperangan dan perjalanan yang sangat panjang melelahkan, kemudian di waktu sahar, sepertiga malam terakhir, Nabi sudah kepayahan. Maka Nabi berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tolong kamu berdiri, ini jam bekernya nih Bilal. Bilal, kamu jangan tidur, jaga. Saya mau tidur berserta dengan yang lainnya. Begitu istirahat, begitu yang lain tidur, Bilalnya matanya nggak kuat nih untuk dibuka. Antum bayangkan berjaga sama-sama capek, yang lain tidur, dia sendiri tidak tidur, itu berat godaannya. Akhirnya Bilalnya pun ikut tidur. Yang pertama bangun Umar bin Khattab, pas bangunnya matahari menyengat, berarti sudah siang. Bertakbir tuh Umar, Allahu Akbar. Nabi masih tidur, karena para sahabat apabila Nabi tidur nggak ada yang berani membangunkan. Bisa jadi ketika Nabi tidur mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi bangun kemudian menunaikan sholat subuh. Jadi apabila secara tidak sengaja maka itu tidak mengapa, karena sebagian orang secara sengaja bangunnya itu siang. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi azab yang pertama ini dengan dipecahkan kepalanya itu adalah orang-orang yang
mendapatkan Al-Quran kemudian tidak membacanya dan mengamalkannya, dan yang kedua yang secara sengaja tidur dari salat berjamaah, melalaikan salat berjamaah sehingga melalaikan salat fardu dengan tidur sampai salat fardu tersebut keluar dari waktunya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqna," kemudian kami berlalu. "Fa'ataina ala rajulin mustalkin liqafah." Bismillah. Kami dapati, kata Rasulullah, kami mendatangi seseorang yang dia telentang tidurnya. Telentang. Kalau tadi rebahan, sekarang telentang. Jadi telentang itu wajahnya menghadap ke langit, telentang. Wa idza akharu qaimun alaihi, dan orang ini di sampingnya ada sosok yang berdiri. Alaihi bikallub, dan berdiri di atasnya dengan membawa pengait. Tahu pengait? Pengait atau gancu. Kalau kita ngambil yang keras itu pakai pengait, pengaitnya itu dibikin bisa mengait sehingga dengan keras dengan gampang kayak gini. Tahu pengait ya? Tahu gancu, pengait. Dan pengaitnya disebutkan dari hadis ini min hadid, pengait dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada syaqqa wajhihi fayusharshiru sidqahu ila qafah. Maka orang yang berdiri ini mengambil pengait itu, gancu ini, ke bibir sebelahnya. Ditarik bibirnya sampai ke tengkuknya di sini. Ditarik. Wa man kharihi ila qafah. Hidungnya pun ditarik. Sampai ke tengkuknya ditarik. Wa ainahu ila qafah. Kemudian matanya yang sebelah sini ditarik lagi. Sampai ke tengkuknya. Kemudian orang yang berdiri ini yatahawwalu ilal janibil akhar, berubah lagi posisinya ke sebelah yang satunya. Karena yang ini sudah rusak, yang ini masih utuh. Dilakukan dengan hal yang sama. Bibirnya ditarik ke tengkuknya. Kemudian jazakumullah khair, terima kasih. Kemudian matanya, hidungnya dilakukan. Jadi apabila yang bagian kiri disiksa, maka yang bagian yang tadinya dirusak kembali lagi seperti semula. Kemudian yang ini bagian ini selesai, bagian kiri selesai, ke bagian kanan, maka yang kirinya kembali seperti sedia kala. Terus menerus dilakukan oleh orang-orang tersebut. Sampai ditarik ke bagian belakangnya, ke bagian tangkuknya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa ini? Kenapa bisa kayak gini? Maka di akhir hadisnya malaikat itu memberikan jawaban kepada Nabi SAW. Amma ar-rajul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa man kharihi ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdhibu al-kadhbata tablughul afaq. Adapun orang yang ditarik bibirnya, hidungnya, matanya ke tengkuknya, maka itu adalah seseorang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian berdusta dengan satu dusta, yang dusta ini kemudian mencapai seluruh pelosok muka bumi. Dan Nabi SAW mengatakan, fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, terus dilakukan azab seperti itu sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini dosa yang disebutkan yang kedua ini apa? Dosa yang ketiga berarti. Dosa yang ketiga apa? Yang diberikan azab secara khusus di alam barzakh adalah berbohong, berdusta. Kita berdusta dengan dusta yang dustanya itu viral sampai ke seluruh pelosok, sehingga orang menyangka dengan sangkaan yang salah, menilai orang lain dengan penilaian yang salah. Karena apa?
karena dusta yang disebutkan oleh seseorang. Ini bisa jadi pada zaman Nabi ketika menyebutkan bahwasanya satu dusta, seseorang berdusta, keluar dari rumahnya, kemudian dustanya itu bisa sampai ke Afrika, bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Arab, itu adalah sesuatu yang mustahil, betul nggak? Betul nggak? Tapi sekarang gampang nggak ibu-ibu? Gampang. Tinggal dia ambil HP, kemudian dia share di medsos, mau berapapun usianya, kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang dusta, kemudian disebar langsung orang-orang mengetahuinya. Lebih-lebih apabila orangnya itu dipercaya oleh orang lain, maka dustanya ini akan lebih mudah untuk orang-orang mempercayainya. Ini menunjukkan bahwasanya dusta ini ataupun bohong ini adalah termasuk dari dosa yang kita itu harus berhati-hati dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Wa ma zala ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian, kata Rasulullah, dengan dusta. Jangan kalian menganggap remeh dusta. Walaupun dalam perkara-perkara yang kecil, maka dusta apabila seseorang melakukannya akan menyeret dia ke dalam dusta yang lain. Karena dusta yang seseorang menyebutkannya, kebohongan yang seseorang menyebutkannya, maka tidak akan ia selamatkan kebohongan tersebut kecuali dengan kebohongan yang lain. Bahkan kebohongan tersebut akan menyeret seseorang ke dalam dosa-dosa besar. Jadi diawali dengan dusta, hati-hati dengan dusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa-dosa besar ini akan menyeret seseorang kepada apa? Ke dalam api neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus berhati-hati dengan lisan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulut inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Mulut. Di dalamnya ada dusta. Di dalamnya ada saudaranya dusta, ghibah. Di dalamnya ada saudaranya ghibah atau kembarannya, yaitu ngadu domba, namimah, menjelekkan nama orang. Ini semuanya serupa. Akan menjadikan seseorang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang akan terjerumus ke dalam api neraka dengan apa yang ada di lisannya. Lebih-lebih apabila lisannya dia gunakan untuk berkata dengan perkataan yang kufur. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi," kalian harus berkata dengan perkataan yang benar. Walaupun perkataan yang benar itu susah. Walaupun perkataan yang jujur itu kadang-kadang kalau kita pas lagi bisnis, lagi dagang, kalau jujur kelihatannya tekor. Kadang-kadang kita pikirannya kayak gitu. Terus kadang-kadang juga kita kalau ditanya sama orang yang kita tawar dagangan kita, kadang-kadang yang di hadapan kita itu tanyanya itu nggak pakai perasaan. Ini modalnya berapa? Wah, ya kan? Benar nggak? Kadang-kadang pertanyaannya demikian. Maka apabila kita tidak mau menjawabnya, nggak usah menjawab. Jangan kita bohong. Kadang-kadang ini modalnya belum dapat, padahal dia sudah dapat. Ini dusta, nggak boleh. Dan ketika dia tanya modalnya berapa, jangan dijawab. Tidak semua pertanyaan itu harus kita jawab, sehingga kita tidak berdusta. Kata Rasulullah, "Alaikum bisidqi," harus kalian jujur, tidak boleh kalian dusta. Walaupun ketika bergurau, walaupun ketika kita bercanda, tidak boleh kita dusta. Kata Rasulullah, "Saya ini adalah bercanda." Rasulullah itu orang yang bercanda. Ada perempuan tua datang kepada Nabi. Nabi mengatakan kepadanya, "Wahai perempuan, tahu nggak? Tidak ada perempuan tua di surga." Nangis perempuan tua ini. Nenek-nenek ini nangis.
Nggak ada perempuan tua di surga. Nangis nenek ini. Kata Nabi, panggil dia. Begitu datang, Nabi SAW mengabarkan, semua orang yang masuk surga muda lagi. Itu maksudnya. Disangka sama nenek-nenek itu apa? Nenek-nenek itu tidak masuk surga. Tidak, bukan. Nabi bercanda, akan tapi candaannya tidak pernah ada dusta. Jujur. Dan ketika suatu yang lucu, walaupun jujur, maka tetap akan lucu. Dan ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alhasil dari hadis ini, seseorang yang akan mendapatkan azab secara khusus di alam barzah, di antaranya adalah seseorang yang berdusta dan dustanya menyebar ke seantero jagat. Baik itu sekitaran Indonesia ataupun sekitaran yang lain, lebih-lebih yang berkaitan dengan nama baik seseorang, maka akan lebih mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantalaqna fa'ataina ala misli tan-nur." Kemudian kami mendatangi seperti perapian. Yang kami datangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat seperti perapian, pembakaran. Wa ahsibu annahu kana yaqul, dan kata perawinya, saya mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza fihi laghatun wa aswat. Di perapian tersebut ada suara teriakan-teriakan yang sangat banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fattala'na fi, maka kami bertiga, Nabi dan dua malaikat, melihat perapian tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisaa'un 'uratun. Maka di dekat perapian tersebut ada laki-laki dan perempuan yang semuanya tidak mengenakan sehelai benang pun, telanjang semua. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Kemudian ketika mereka itu berada di dekat perapian, maka disambarlah mereka dengan api dari perapian yang dekat dari mereka. Maka ketika api itu menyambar mereka, maka kemudian mereka berteriak dengan teriak yang sangat lantang sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua malaikat ini, siapakah siapakah orang-orang yang di dekat perapian tersebut? Maka keduanya mengatakan, ar-rijalu wan nisa'ul 'urat alladzina fi mithli bina'it tanur fahum zunatu wazawani. Orang-orang yang dalam keadaan telanjang kemudian disambar dengan sambaran dari perapian, maka merekalah para pezina, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, ketika mereka menikmati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diazab dengan azab secara khusus pada alam barzakh kelak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fayuf'alu bihim ila yaumil qiyamah. Maka dilakukan untuk mereka apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya zina adalah dosa besar yang kita harus hati-hati dengannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi yang dilarang oleh Allah apa? Mendekati. Jadi apabila mendekati jalannya saja sudah dilarang, lebih-lebih untuk melakukannya. Jadi semua hal yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina, harus kita itu mawas diri dengannya. Tidak mudah berdua-dua dengan yang bukan mahram. Tidak mudah ngobrol ataupun saling sapa ataupun chat ataupun WhatsApp
yang tidak ada keperluannya. Beda kan kalau keperluannya sama abang sayur beda, ya kan? Sama abang yang bawa galon beda, galon habis, gas habis biar dikirim. Tapi kalau nggak ada keperluannya, maka itu harus hati-hati karena ini adalah termasuk jalan yang bisa jadi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Berapa banyak rumah tangga hancur dikarenakan apa? Perselingkuhan yang terjadi dan dilakukan oleh salah satu di antara pasangan di dalam rumah tangga. Dan ini harus hati-hati, saling mengingatkan. Allah katakan wala taqrabuz zina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak boleh berzina. Dan siapa yang berzina ketika seseorang melepaskan bajunya, baik perempuan atau laki-laki, antum bayangkan, imannya pun ikut keluar dari tubuhnya. Imannya ketika seorang berzina ikut keluar dari tubuhnya di atas kepalanya. Sehingga Rasulullah katakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak berzina seseorang yang berzina dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pelakunya orang Islam, orang yang beriman, maka ketika melakukan hal tersebut keimanannya naik ke atas kepalanya, tidak ada di dadanya. Dan nasallahu alafiyah, apabila ketika melakukan perzinaan kemudian mati, gimana? Iman sudah ada di luar kepalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Hal yang keempat yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataina ala nahrin. Kami mendatangi sungai. Ahmara mithlid dam. Sungainya itu warnanya merah, seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan di sungai tersebut ada seseorang yang berenang. Ada seseorang yang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan di tepi sungai ada orang lain yang mengumpulkan batu-batu yang sangat banyak sekali. Perhatikan. Di sungai yang warnanya merah, kemudian ada orang yang berenang, dan di tepi sungai ada sosok lain yang dia ngumpulin batu yang sangat banyak sekali. Dan batunya itu bukan batu kecil, batu besar. Saya sebutkan hadisnya ini supaya ibu-ibu tahu bahwasanya saya tidak ngarang, tidak dongeng, ini hadis. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah. Maka ketika yang berenang ini kecapean, muter-muter kelamaan capek, dia menepi, mendatangi orang yang berdiri yang mengumpulkan batu yang banyak. Mendatangi, mendekat. Kemudian begitu mendekat kepada orang yang memiliki batu yang banyak, fayafgharu lahu fah, maka orang yang berenang ini membuka mulutnya. Dibuka mulutnya. Fayulkimuhu hajara, maka orang yang berdiri ini memasukkan ke orang yang berenang ini batu yang besar, dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu masuk, fayantaliku fayasbah, dia pun berenang lagi, berenang sampai capek, kembali lagi melakukan hal yang sama, mendatangi orang yang berdiri, kemudian membuka mulutnya, dimasukkan batu lagi yang besar. Terus dilakukan hal yang demikian sampai hari kiamat. Penasaran nggak? Siapa dia? Siapa dia? Dosanya apa nih? Sampai dimasukin batu lagi capek, susah, nggak dikasih air malah dikasih batu. Maka Nabi pun penasaran, bertanya kepada malaikat, siapa dia? Maka begitu di akhir kisah, Nabi SAW diberi kabar oleh malaikat, fa innahu akilur riba, itu adalah orang yang bertransaksi dengan transaksi riba, rentenir.
Orang rentenir, perhatikan ya, orang rentenir, orang lagi kesusahan malah diperas. Orang lagi kesusahan, dia mau harusnya diberi bantuan, dikasihani, malah diperas. Nih saya kasih 3 juta, tapi 2 bulan lagi 6 juta. Oh, karena terpaksa. Diterima. Yang datangnya karena terpaksa, yang kedua karena dia tidak tahu. Kemudian dia berniaga lagi. Akhirnya dia bekerja untuk orang yang memberikan utang kepadanya. Demikian juga maka azabnya itu sama. Azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan serupa dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan dosa ketika di dunia. Sebagaimana zina itu ketika seorang berzina, kenikmatannya dirasakan oleh seluruh tubuh, maka ganjarannya dan azabnya adalah sambaran api, yang api tersebut dirasakan oleh bagian tubuh sehingga dirasakan oleh seluruh tubuh, persis seperti zina. Adapun ketika seseorang dia itu seorang rentenir, ataupun dia berutang dengan utang riba, ataupun bertransaksi dengan transaksi riba, maka dia akan mendapatkan hal ini. Orang lagi susah, maka balasannya dia berenang di lautan yang lautannya itu darah. Maaf, sungainya itu adalah airnya itu darah. Sebagaimana dia memanfaatkan darah orang lain, menghisap darah orang lain. Dan ketika dia kecapean karena berenang, kemudian datang kepada orang yang berdiri, apakah dikasih air? Tidak. Dikasih apa? Batu. Sebagaimana dia tidak memiliki rasa kasih sayang sedikit pun ketika melihat ada orang lain kesusahan. Kita jangankan ada orang muslim, orang mukmin, muslimah, mukminah. Orang kafirah saja tidak boleh kita suka apabila mereka kesusahan, tidak boleh. Kita tidak boleh suka apabila ada hewan disiksa dalam keadaan susah. Dikasih. Ada anjing kelaparan, kasih. Jangan dibunuh, jangan. Ada kucing kelaparan, kasih. Kalau kita ada lebih. Beli ikan kecil di warteg yang kita lewat, kasih. Akan kita dapat pahala. Ini manusia. Yang dia dalam keadaan susah, seharusnya dibantu, seharusnya diringankan, malah dia bebani dengan beban yang sangat berat sekali. Sehingga orang-orang yang mereka bermuamalah dengan riba, baik itu dia menghutangi orang lain dengan riba, ataupun dia bermuamalah hutang terhadap orang lain dengan riba. Ini dosa riba ini, yang menghutanginya riba, yang hutangnya riba, semuanya riba. Lebih-lebih yang menjadi rentenir, maka lebih dahsyat lagi. Allah Subhanahu wa taala katakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bismillah. Orang-orang yang mereka bermuamalah dengan riba, alhamdulillah, maka pada hari dibangkitkan di alam barzah, maka dia dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang masuk di dalam tubuhnya adalah jin. Kemudian di dalam ayat yang lain, ayat 278, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba jika kalian beriman.
fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dan jika kalian tidak meninggalkan